بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yasin ayat 12. Syukur kita pada Allah bahwa Ramadan menjelang paruh awal ini masih bisa kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan paruh kedua dan ketiga juga demikian. Oleh karena itu mari kita bersyukuri, mari kita optimalkan semua peluang-peluang waktu yang ada ini dengan hal-hal yang positif. Antaranya adalah saling sharing kita, saling nasihat menasihati untuk kebaikan atau menyampaikan sesuatu yang kita miliki, yang kita yakini itu adalah sesuatu yang mulia. Para pendengar rahimakumullah, kita saat ini akan bicara sepintas tentang berlomba membangun proyek monumental. Ayat pertama tadi atau surah Yasin ayat 12 tadi menggambarkan bahwa inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami yang menghidupkan tulang belulang yang telah mati atau manusia yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Juga kami menulis semua asar, pengaruh dari semua aktivitas hidup seseorang itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala satu catatan itu disimpan di file dengan file yang apik di tempat yang dijamin, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Para pendengar rahimakumullah, apa saja gambaran proyek monumental? Proyek monumental di sini maksudnya adalah proyek ketika kita sudah mengakhiri hidup ini, ya kita nggak bisa beramal langsung lagi, beribadah langsung lagi kepada Allah, cuma nanti dia bisa mengalir. Jadi artinya amal yang nilainya bisa mengalir walaupun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini matian fisik. Itu yang dimaksud dengan proyek monumental. Dalam satu hadis diungkapkan minimal ada 3 proyek monumental yang perlu kita lakukan atau kita laksanakan atau kita maksimalkan. Nabi mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amalu. Manakala seorang yang sudah meninggal atau meninggal dunia, ya hanya 3 hal yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikan. Dalam artian tidak langsung tapi asar, pengaruh dari hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan. Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah yang terus mengalir kebaikannya. Artinya sedekah jariyah artinya mengalir terus. Ya. Walaupun yang bersangkutan dalam artian fisik tidak ada lagi di dunia ini, tapi kebaikan terus mengalir. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Seperti umpamanya membangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun rumah sakit, bangun jalan raya, ya, membiayai anak-anak yang putus sekolah, jadi sehingga dia menjadi seorang yang ya pakar di bidangnya nanti, seorang ulama, menjadi seorang insinyur, pakar di bidang IT, macam-macam. Nah, selama ya yang kita berikan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, walaupun kita nanti tidak ada lagi, maka kita akan terus dapat kebaikannya. Contoh masjid juga seperti itu. Masjid, selama masjid itu masih dipakai orang untuk kebaikan, untuk ibadah, maka kita juga dapat kebaikan-kebaikan, pahala dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan, kalau begitu kita harus punya duit banyak bangun satu masjid? Tidak mesti. Bagi yang mampu ya silakan bangun satu masjid besar atau lebih dari satu masjid. Nah, silakan. Arti dia betul-betul dalam rangka mensyukuri nikmat Allah bagi kebaikan. Atau nanti kalau nggak mampu banyak tentu ada ya mungkin minimal 1 sak semen, atau nggak mampu juga mungkin kita sisi tenaganya, sisi pemikirannya,
ikut tim pembangunan dan sebagainya, itu juga dapat pahala, dapat kebaikan-kebaikan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membangun sekolah, madrasah. Lagi hari-hari ini kita lihat madrasah relatif kondisinya sangat prihatin. Oleh karena itu bagi yang Allah anugerahi rezeki yang memadai, harus bisa membagi agar madrasah kita itu juga bisa baik, bisa berjalan baik, bisa output juga baik dan sebagainya. Mana kehidupan madrasah kita tahu sendiri, pada umumnya mereka tidak punya income yang memadai, tapi semangat tinggi untuk mengkader anak-anak yang baik dan terbaik di masa yang akan datang. Anak-anak yang beriman, yang bertakwa dan sebagainya. Termasuk juga pesantren, termasuk juga umpamanya memberi beasiswa, termasuk juga umpamanya kita memberi modal untuk membangun entrepreneur, bangun ekonomi dan sebagainya, sehingga masyarakat juga bisa menikmati hidup baik dan layak dan seterusnya. Selama hasil infak kita itu, sedekah kita itu masih bermanfaat untuk banyak orang, walaupun nanti kita sudah nggak ada lagi, maka akan terus dapat kebaikannya. Yang kedua, au ilmin yutafawi, au ilmin yuntafawi, artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi selama ilmu yang kita berikan kepada siapa yang berminat, selama ilmu itu digunakan untuk kebaikan juga, walaupun kita sudah nggak ada lagi, kita akan dapat kebaikan terus. Umpamanya kita sebagai pengarang, seperti Buya Hamka, kita lihat umpamanya dia bisa terus mendapat kebaikan karena dia punya tafsir, yang tafsir selama dibaca orang yang baik, manfaatnya akan dapat terus. Seperti Qurtubi, Imam Qurtubi, seperti Ibnu Katsir, banyak sekali ulama tafsir kita dan sebagainya, yang mereka itu mengarang, mencoba menafsirkan ayat-ayat Allah, kemudian ayat itu masih bisa dikembangkan, dimanfaatkan oleh orang-orang awam yang kemampuan terbatas untuk menafsirkan ayat-ayat Allah, sehingga mereka itu paham bagaimana melaksanakan, bagaimana pemahaman dan sebagainya. Nah, ini tugas dari ilmuwan, sebagai dosen, sebagai dai dan sebagainya. Ini juga punya peluang sebagai ulama terus membina masyarakat dengan ilmu yang baik, selama ilmu itu bermanfaat dan baik, selama itu juga sang kiai, umpamanya sang ulama, walaupun sudah tidak ada fisiknya di dunia ini, terus mendapat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu diharapkan semua pakar di bidang masing-masing bekerja keras membangun proyek monumental agar ketika dia meninggalkan dunia ini ada sesuatu yang akan terus dapat kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan di hadapan Allah kelak. Itu yang kedua. Nah, hari ini dalam konteks ilmuwan kita banyak, cuma kadang-kadang akibat dari berbagai faktor ilmunya tidak tertuang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kemampuan dia menyampaikan dan sebagainya. Ini harus ada semacam tim. Si A ini pakar tertentu, bagaimana orang yang pakar di bidang IT ikut andil sehingga ilmu yang dimiliki oleh si pakar itu bisa menyebar dan seterusnya. Termasuk juga kaitan dengan kemajuan teknologi terkait dengan apakah medsos dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Ini perlu dibantu para pakar kita, ulama-ulama kita yang ilmunya banyak tapi tidak tertuang, nggak bisa terekspos, tidak dipublish karena akibat dari terbatasnya sisi IT. Ini tugas kita semua. Nah, siapa yang ikut di dalam juga bagian dari kebaikan bagi dia, karena dialah bisa menyebar ilmu si A atau sang kiai dan sebagainya. Nah, dia akan dapat bagian karena dia menyumbangkan tenaga dia, pikiran dia untuk bagaimana agar bisa ilmu itu berkembang terus. Yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang akan mendoakan. Nah, ini kita sangat mudah mengucapkan tapi sangat susah, berat untuk melaksanakannya. Apalagi hari ini tantangan anak-anak kita dengan IT yang ada ini sangat luar biasa. Handphone saya kalau nggak kita batasi, anak kita, cucu kita barangkali habis hidupnya untuk melihat itu. Nah, syukur yang dilihat itu ada yang positif. Kalau negatif, hancur. Banyak kasus kita lihat anak yang tadinya baik karena diberi handphone, kemudian dia tahu muka macam-macam, akhirnya yang dilihat adalah yang negatif. Ini naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus arahkan anak kita mulai dari 0 sampai minimal 12 tahunnya harus diarahkan agar menjadi orang yang hafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan ibadah. Maka dengan Ramadan, dengan COVID-19 ini barangkali hikmahnya banyak sekali. Di antaranya adalah kita sebagai kepala keluarga harus kerja keras sebagai orang yang mampu mengayomi keluarga. Kita sebagai imam,
kita ikut memberi kultum atau menyampaikan pesan-pesan melalui Zoom kita kepada anak kita kalau jauh dari kita, umpamanya ke luar negeri, bagaimana anak kita tetap dekat dengan kita dengan menggunakan sarana IT tadi itu. Ini juga luar biasa. Oleh karena itu sudah waktunya kita berpikir ulang. Barangkali selama ini kita hanya orientasi pendidikan anak atau cucu kita itu hanya dunia saja, hanya pikir otak saja. Tapi harus diberi basic, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu akhlak yang baik, kondisi yang baik, sehingga anak itu hidup dengan suasana yang penuh tertuntun dengan akhlak Islam, akhlak Al-Quran, akhlak Rasul dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti, kalaupun nanti dia sudah mahasiswa atau sebagai sarjana, dia tidak akan, insya Allah tidak akan lupa dengan basic, karena semua ilmu yang dikajinya itu akan dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan hadis Nabi, dikaitkan dengan contoh-contoh sahabat dan sebagainya, sehingga ya ilmu dunia juga bagus, tapi hasil dari ilmu dunia itu dikaitkan dengan mengabdi hanya kepada Allah. Oleh karena itu dalam hadis diungkapkan bahwa al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Ini gambarkan bahwa ya orang yang cerdas, orang yang cerdik itu adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk bekal setelah mati. Artinya semua aktivitas yang dilakukan itu hanya karena Allah dalam rangka untuk yang menikmati kehidupan abadi akhirat. Betul-betul karena Allah dan sesuai dengan koridor tolak ukur yang Allah telah gariskan dan Rasul telah contohkan. Jangan sebaliknya. Ya, orang yang lemah adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan dusta kepada Allah. Ini enggak boleh terjadi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Karena hawa nafsu ini kalau diikuti, kalau perlu ya nggak sadar akhir kehidupan. Itulah sebabnya Ghazali katakan, apa yang besar pada kalian wahai muridku? Ya, muridnya menjawab, yang besar ya matahari, bulan, bumi, laut. Apa jawab Ghazali? Tidak. Yang besar adalah hawa. Kalau hawa nafsu ini tidak terkontrol, tidak terkendali, maka ya kalau perlu dunia ini untuk dia sendiri. Itulah gambaran manusia kalau sudah dihantui oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan gambar semacam ini kita juga harus mampu mendesain kehidupan ini. Apalagi umur kita sangat terbatas. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzali. Nabi katakan durasi umatku hanya batas antara 60 sampai 70 tahun saja, sangat langka melebihi dari usia itu. Artinya kalau kita lihat umur mulai balik ya, katakanlah 15 tahun, kemudian kita hidup sekarang ini katakanlah 60 tahun, tinggal 60 kurang 15, sangat singkat sekali. Tapi kita akan berharap hidup abadi yang akhir itu bisa kita nikmati dengan baik ya. Ini memerlukan keseriusan. Kita harus tanam sesuatu yang terbaik bagi kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Ramadan sebagai sarana yang Allah berikan selama sekian lama ini, khusus Ramadan tahun ini yang di luar prediksi kita, Allah sengaja kelihatannya, hai umat Islam, selama sebulan ini ayo kembali ke rumah, bina keluarga. Karena sekian tahun sebelumnya lupa barangkali banyak keluar, jauh dari anak-anak, dari cucu, sholat barangkali tidak sama-sama, tarawih tidak sama-sama, buka tidak bersama. Ayo kita optimalkan kesempatan ini untuk membina. Bagi kita sebagai ayah bertanggung jawab, sebagai ibu juga bertanggung jawab untuk membina kedekatan, kasih sayang, saling yang menghargai dan sebagainya, sehingga dengan binaan selama Ramadan ini ke depan kita semakin kasih sayang semakin tinggi, kesadaran kita tanggung jawab keluarga semakin tinggi. Nah, ketika suatu keluarga itu baik, dipastikan suatu masyarakat baik. Karena masyarakat itu kan kumpulan dari unit terkecil di suatu masyarakat, yaitu rumah tangga. Nah, ketika semua ya masyarakat rumah tangga baik, otomatis insya Allah masyarakat itu juga akan baik. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk mengoptimalkan membangun proyek monumental ini sesuai dengan kapasitas dan kemungkinan yang ada pada kita, dan itulah barangkali sumbangsi kita untuk masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.